Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nih guys di Smooth Sekolah Muhammadiyah Remaja Podcast. Hari ini kita hadir membawakan narasumber yang baru lagi dan yang lebih menarik lagi guys. Jadi kita di sini ada bersama narasumber bersama Bapak Ahmad Yulianto. Beliau terakhir lulusan sekolah adalah terakhir di Stikip Muhammadiyah Sampit. Sekarang berkecimpung dalam organisasi IMM Pemuda Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan menanyakan hal-hal tentang kepemudaan. Jadi, kita langsung saja tanyakan kepada Bapak Ahmad Yulianto tentang kepemudaan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini dipanggil Bapak atau dipanggil Abang aja nih? Namanya panggil abang aja. Woi, abang lah. Abang aja. Biasanya kan bapak nih, abang. Masih muda loh. Oh, masih muda. Pemuda kita kan. Ya, abang. Ini maaf ya, saya panggil abang ya. Saya mau menanyakan tentang kepemudaan KNPI itu bagaimana sih bang? Misalnya, KNPI itu sendiri itu apa pak? Nah, maaf nih, belibet pak. Oke. KNPI khususnya kita di Kabupaten Kota Waringin Timur. Alhamdulillah abang dipercayakan kawan-kawan untuk menjadi ketua di periodisasi di 2022-2025. Kita ada 3 tahun kepengurusan. Secara garis besar, KNPI itu sendiri dia mewadahi beberapa OKP. Nah, OKP itu adalah kumpulan organisasi kepemudaan yang mana itu diatur dalam undang-undang sendiri, ada batasan umur dan juga ada batasan organisasinya. Ya, jadi KNPI itu tempat berhimpun. Nah, kalau ini kan di sekolah itu kita biasa mengenal ada namanya komite wali murid. Nah, kalau di organisasi KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia, komite itu tempat berhimpun beberapa organisasi kepemudaan dalam tanda kutip yang berhimpun. Artinya kalau yang tidak berhimpun dia tidak termasuk dalam KNPI pengurusan atau di aturannya sendiri gitu. Tapi dia tetap termasuk dalam organisasi kepemudaan. Contohnya ada yang berhimpun, misalkan hari ini saya di Pemuda Muhammadiyah, kita berhimpun di KNPI gitu. Ada juga pemuda yang tidak berhimpun karena dia statusnya bukan pemuda, karena di aturan organisasi dia sendiri, misal kayak Pemuda Pancasila, walaupun menggunakan namanya Pemuda Pancasila, tapi dia tidak berhimpun di KNPI. Karena apa? Karena di aturan ADRT dia sendiri, dia tidak sebagai organisasi kepemudaan, tapi organisasi massa begitu, sehingga dia tidak tergabung lagi di KNPI. Memang sejarahnya dia tergabung, tapi posisinya sekarang tidak. Gitu. Ada batasan umurnya juga ya lah? Ada batasan. Itu untuk pertanyaan pertama Pak. Sekarang kita lanjut untuk ke pertanyaan kedua. Apa sih Pak tujuan KNPI itu sebenarnya Pak? Tujuan KNPI itu sendiri yang pertama kita mewadahi perjuangan aspirasi para pemuda. Karena dalam konteks Undang-Undang Pemuda itu sendiri, kawan-kawan pemuda itu sebagai salah satu pilar kepemudaan, sehingga perlu ada wadah yang menampung aspirasi kawan-kawan pemuda. Di Indonesia kita mengenal 3 pilar kepemudaan. Yang pertama itu ada pemuda itu sendiri, KNPI itu sendiri. Yang kedua itu ada Karang Taruna, dan yang ketiga itu ada Pramuka. Pramuka termasuk dalam 3 pilar itu. Sehingga posisi kita di KNPI ini dia mewadahi semua organisasi kepemudaan, sehingga banyak bentuk, rupa dan pemikiran para pemuda diwadahi di KNPI itu sendiri. Yang kedua dia sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi organisasi kemasyarakatan. Nah, sehingga kawan-kawan yang punya gerakan aspirasi di kepemudaan itu bisa melalui KNPI untuk penyaluran gagasan-gagasan itu. Sehingga kenapa? KNPI itu dia organisasi semi kepemerintahan. Nah, dia punya leading sektor yang membawa, yakni di Dinas Pemuda dan Olahraga. Sehingga aspirasi kawan-kawan dari organisasi kepemudaan itu bisa masuk ke KNPI, kita sampaikan kepada leading sektor atau stakeholder terkait. Jadi bisa disalurkan apalah? Ya, melalui KNPI-nya. Begitu juga di Pramuka, begitu juga di Karang Taruna, karena dia mempunyai lahannya masing-masing. Nah, kalau KNPI ini karena dia mewadahi banyak organisasi, tentu banyak pemikiran yang harus kita akomodir. Nah,
menggunakan banyak pemikiran yang harus kita akomodir, membawa aspirasi itu tentu ada jalur-jalur politik atau ada jalur-jalur strategis yang harus kita laksanakan. Di KNPI itu juga makanya sering disebut dengan semi politik gitu. Rata-rata kalau lulusan di bulan KNPI itu orang-orangnya banyak orang yang berpolitik. Kita bisa kita lihat, kawan-kawan yang berada di KNPI itu rata-rata dia pasti ada terafiliasi dengan beberapa partai politik. Dan juga di dalam yang tergabung di dalam KNPI itu sendiri juga OKP-nya ada juga yang memang sayap-sayap di partai politik gitu. Tadi kan pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Bang. Keuntungan dan manfaat jadi anggota KNPI itu apa sih, Bang? Pertama kalau bicara keuntungan gitu, di KNPI itu dia organisasi sosial gitu, organisasi sosial yang mana tadi KNPI itu sebagai laboratorium mencetak kepemimpinan. Artinya kalau bicara keuntungan dia non profit gitu, non profit. Artinya kalau non profit itu tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran, tapi yang bisa kita dapat keuntungan di KNPI itu yakni terkait dengan pengelolaan soft skill kita ya sebagai pemuda yang nantinya sebagai kader bangsa akan mengisi pos-pos di negeri ini sebagai pemimpin gitu, entah nanti dia posisinya di paling bawah, tataran paling bawah sampai tataran paling atas. Misal tataran paling bawah itu dia ketua RT, RW, ke atas itu ada bupati, gubernur segala macam, dewan dan segala macam itu sebagai kader bangsa. Tadi dia mengisi pos-pos di mana. Makanya KNPI itu disebut juga sebagai laboratorium kepemimpinan pemuda. Yang kita dapatkan di situ yakni tentang melatih soft skill kita sebagai seorang pemimpin, mengelola manajemen banyak kepala orang, mengelola orang untuk melakukan tindakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu di KNPI. Seninya di situ gitu. Sehingga kalau bicara organisasi itu kan dia mempunyai kepemimpinan itu dia harus bisa mempengaruhi orang agar bisa mengikuti apa yang dia inginkan atau tujuan organisasi yang diinginkan. Nah, sehingga itu yang akan kita dapat di KNPI gitu. Nah, artinya orang-orang di KNPI ini orang-orang yang memang sudah terdidik, mempunyai pemikiran dan tindakan seperti itu. Berarti sudah terlatih ya? Sudah terlatih. Nah, biasanya untuk meningkatkan jejaringnya, untuk meningkatkan kolaborasinya jadi di KNPI. Nah, sekali lagi dia non profit, tapi untuk meningkatkan soft skill, pandangan dan wawasan itu di KNPI. Dan kita di KNPI hari ini, periode hari ini kita membuka seluas-luasnya kepada kawan-kawan pemuda yang nanti akan bergabung di KNPI, silahkan gitu. Entah dia nanti bergabung dalam bentuk struktur keanggotaan atau dia bergabung sebagai pemuda yang sering melakukan kegiatan kolaborasi dengan KNPI itu terserah saja gitu, tinggal memilih yang mana opsinya gitu. Tidak mesti dia harus pengurus, tidak boleh ke KNPI, dia tidak pengurus, tidak boleh bekerja sama dengan KNPI. Tidak juga seperti itu, tidak benar. Tapi selama dia pemuda, gedung KNPI itu terbuka untuk siapa saja gitu. Silahkan mereka melakukan aktivitas, silahkan kawan-kawan melakukan kegiatan di situ. Nah, seperti hari ini kawan-kawan lihat di gedung KNPI itu sendiri ada beberapa kawan-kawan pemuda, khususnya kawan-kawan pelajar nih, kawan-kawan pelajar yang hari ini memakai gedung aula kita di atas lantai 2, digunakan untuk latihan teater dan juga latihan yang olahraga seni yang nendang-nendang itu, bola, taekwondo. Nah, yang pakai kaki ya, nendang-nendang. Bola bisa juga benar, tapi kan bola kadang mungkin di aula gitu. Jadi orang itu kadang masuk dalam pengurusan. Nah, tapi silahkan gunakan gedung dan fasilitas itu untuk keperluan kegiatan pemuda. Selalu diizinkan aja lah kalah. Siap. Yang penting izin ke kami akan memberikan akses ke kawan-kawan itu. Gitu. Selalu ada akses dan selalu ada izin buat mereka yang memang ingin mengembangkan dirinya ya. Mengembangkan dirinya. Nah, tergantung nih kawan-kawan nih potensinya apa. Bang Ulun nih hobinya podcastan seperti kita hari ini kan. Kita di KNPI juga ada. Nanti kawan-kawan juga akan dilatih atau bergabung di sana. Itu kita bisa kolaborasi. Ataupun Bang Ulun hobinya ini seni. Nah, ini ikut teater. Ada teaternya. Oh, ada teaternya. Ada teater latihan kawan-kawan. Nah, atau Ulun sukanya nih berkawan dengan orang-orang politik nih, berkawan dengan orang pejabat. Bisa kita juga lah. Ya, karena kawan-kawan di sana ada juga terhimpun dari orang-orang politik begitu. Bahkan kemarin ada beberapa juga caleg yang memang pengurus dan mereka mendaftar di beberapa partai untuk legislatif.
Nah itu semua tinggal kawan-kawan mau dan tidaknya. Nah nih Bang, tadi kan ada Abang bilang tadi ada batasan umurnya. Kira-kira batasan umurnya itu paling mudanya berapa atau kisaran yang paling tuanya juga berapa Bang misalnya Bang? Baik. Dan apakah ada syarat-syarat masuk untuk masuk ke NPI ini sendiri Bang? Oke. Ada. Karena kita bicara kepemudaan, tentu dia bicara tentang umur. Nah, kalau di Undang-Undang Pemuda itu dia 18 sampai 30 ya. Kalau nggak salah 30 atau 35, mau nanti dikoreksi. Itu di Undang-Undang Pemuda. Kalau kita di KNPI itu kemarin memang ada 2 versi. Ada 2 versi, tapi yang hari ini kita gunakan itu dia 1835 1840 kalau. Nah, itu batasan. Oh, tua juga ada ya, batasan umur ya. Walaupun dia 40 tahun umpamanya kan. 35. 1835 gitu. Jadi umurnya bila di atas 35 dia otomatis tidak berhimpun lagi di KNPI gitu. Umur-umur seperti itu yang memang menjadi batasan kita di kepemudaan. Nah, setelah dia keluar dari situ dia punya lagi lembaga khusus yang ini kita sebut dengan Majelis Pemusyawaratan Indonesia, MPI. Ada KNPI, ada MPI. Nah, dia berhimpun di MPI-nya sebagai pembina, sebagai penasehat dan segala macamnya. Nah, itu batasan umur. Nah, apakah pelajar masuk? Ini kan yang sering dipertanyakan juga di kawan-kawan kita. Gitu. Dan syarat-syaratnya tuh apa gitu nah? Ya, dan syarat-syaratnya itu yang tergabung berhimpun sebagai pengurus. Sebagai pengurus, pertama dia berhimpun tuh OKP. OKP itu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Nah, dia misal dia punya berapa OKP di masing-masing daerah itu berbeda. Misalkan Kotim ini sekitar 32-33 OKP yang berhimpun di KNPI. Di Seruyan beda, di Kobar beda. Gitu. Oh, beda-beda. Beda-beda. Tergantung ada tidaknya organisasi itu di kabupatennya masing-masing. Misal Pemuda Muhammadiyah nih. Pemuda Muhammadiyah itu di pusat ada, di wilayah provinsi ada, di daerah ada. Nah, daerahnya ini dia berhimpun di KNPI. Posisinya dia berhimpun tidak menjadi garis koordinasi tidak garis komando, tapi dia garis koordinasi saja gitu. Karena dia wadah berhimpunnya sebagai wadah laboratorium tadi. Jadi kalau bicara laboratorium itu dicoba, diuji, hasilnya kurang, balik lagi dicoba diuji sehingga menghasilkan satu produk yang kita sebut dengan kepemimpinan tadi. Nah, yang berhimpun gitu. Nah, syaratnya itu salah satunya itu dia berhimpun. Nah, saat berhimpun itu biasanya kalau organisasinya baru, dia bersurat ke KNPI, terus ikut Rapimpurda. Kalau sekarang ikut 1 kali sebagai peserta peninjau. Peserta peninjau. Yang kedua dia setelah ikut Rapimpurda kedua, baru dia sebagai peserta penuh dan berhimpun penuh gitu. Punya hak suara, punya hak konstituen di KNPI-nya begitu. Nah, konsekuensinya dia mendelegasikan 1 orang atau 2 orang tergantung keperluan di KNPI itu sendiri, mintanya berapa nanti untuk sebagai pengurusan di KNPI. Nah, itu berhimpun dalam bentuk kepengurusan KNPI. Nah, hari ini kepengurusan kita itu ada sekitar 100 lebih lah. 100 lebih dari berbagai OKP tadi. Nah, seperti di Pemuda Muhammadiyah itu ada 2, di IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada 2 kemarin kan. Terus di IPM, nah IPM ini unik. Dia Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bukan pemuda tapi pelajar. Yang kedua juga di Banom NU itu dia punya IPPNU dan IPNU, Ikatan Pelajar Putra Putri Nahdlatul Ulama dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, dia pelajar, 3 OKP ini dia pelajar bukan pemuda. Tapi kok bisa masuk? Nah, karena dia umur 18, kalau sudah dia 18 dia statusnya pelajar, dia tetap bisa berhimpun. Walaupun dia pelajar tapi bila umurnya memang sudah 18 boleh masuk. Boleh masuk. Begitu. Nah, pelajar, itu bentuk kita strukturalnya yang bisa bergabung di KNPI gitu. Dia delegasi dari OKP, unsur terdahulu itu pengurusan yang tahun periode kemarin bisa kita tarik lagi pengurusan periode sekarang, dan juga delegasi dari OKP atau pemuda lainnya. Nah, itu ada persentasenya masing-masing. Dari OKP itu ada persentasenya, saya lupa, paling tidak itu maksimal 60% dari OKP. Nah, 20% dari pemuda terdahulu,
dan selanjutnya itu pemuda lainnya. Nah, itu sebenarnya hanya format saja untuk menyusun kepengurusan, tapi dalam kapasitas keperluan kita bisa fleksibel saja untuk aturan itu gitu. Selama dia pemuda yang ingin meningkatkan soft skillnya, pemuda yang ingin masuk laboratorium tadi, ya monggo silahkan. Saya ingin menanyakan pesan-kesannya untuk para pemuda, terutama buat kami yang pelajar nih Bang. Apa sih untuk kedepannya, harapannya untuk kedepannya, gitu Bang? Pesan saya yang sangat mendasar bagi kawan-kawan pemuda, khususnya kawan-kawan remaja dan pelajar pada hari ini, kita sebagai penerus bangsa, tentu itu yang sering kita dengar. Bersikap dan bertindaklah sesuai dengan norma-norma hukum kita yang berlaku. Kawan-kawan pelajar tentu sangat dijaga yang namanya pribadinya, akhlaknya, dan juga pergaulannya. Hari ini pelajar kita memang sering diisukan sangat miring, tapi saya optimis kawan-kawan pelajar, kawan-kawan pemuda ini menjadi kekuatan yang memang kita tahu di umur-umur kita sebagai seorang pemuda hari ini, di umur-umur yang bagaikan sinar matahari itu posisinya terik, panas, sehingga membakar selalu api optimisme kita, api ideologi kita untuk melakukan perbuatan yang menurut kita benar gitu. Nah, tentu dengan ideologi yang ingin kita lakukan menurut kita benar itu tentu harus diimbangi dengan nasihat, terus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama kawan-kawan hari ini. Alhamdulillah kawan-kawan pelajar hari ini bisa meimbangi kegiatan itu, bisa mensosialisasikan, mensiarkan. Kita melaksanakan podcast ini suatu kegiatan yang positif bagi kawan-kawan pelajar sekalian, dan tentu ini menjadi harapan gitu, bagi kawan-kawan sekalian yang pelajar di luar sana. Monggo kegiatan positif apapun itu dilakukan, tidak mesti harus di sekolah, di rumah misalkan, di bertetangga misalkan. Ayo gitu, ciptakan suasana lingkungan kumpulan kawan-kawan pelajar ini menjadi kumpulan yang positif gitu. Ya minimal kalau positifnya nongkrong di kafe, ya game online lah ada apa-apa, tapi jangan juga keterusan gitu. Jangan sampai daripada melakukan kegiatan yang mohon maaf hari ini banyak anak-anak kita lihat itu, pelajar kita lihat itu mainnya di jalan raya gitu. Apalagi kalau setiap malam minggu tengah malam itu jalan kita rame gitu. Jadi ya kegiatan-kegiatan seperti balapan liar, kurangi hal negatif ya. Kumpul-kumpul minum-minuman itu sangat-sangat bertentangan sekali dengan kita sebagai seorang pelajar dan pemuda, terutama sebagai kader bangsa ini tadi gitu. Sehingga harapannya ayo bersama-sama melalui podcast ini saya menghimbau pada adik-adik pelajar, kawan-kawan pelajar dan kawan-kawan pemuda, lakukan kegiatan positif apapun yang bisa kita lakukan. Semoga itu bermanfaat dan menjadi kebiasaan baik bagi kita semua. Amin. Makasih nih Abang Ahmad Julianto atas semua ilmu dan semua apa yang telah kita bisa petik pada hari ini untuk para remaja dan para pemuda terutama. Sampailah kita di ujung acara. Semoga kita bisa kembali di video-video selanjutnya yang narasumbernya insya Allah akan lebih menarik lagi dan insya Allah akan lebih bermanfaat lagi. Saya pembawa acara Nabigal Mubarak mundur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.